adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua masih tetap sehat ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini masih tetap daring. Miss harap adik-adik semua tetap sehat dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Hari ini kita akan belajar dari kelas tinggi, Miss ambil dari buku tema 8 kelas 4, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran yang pertama, muatan IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa akan dibawakan Miss sendiri. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, Miss akan memulai pembelajarannya. Anak-anak pasti suka dong yang namanya taman bermain. Siapa sih yang gak suka dengan taman bermain? Pada suatu hari, Udin dan Ani pergi ke taman bermain. Di taman bermain, mereka melihat banyak sekali permainan. Tetapi Udin dan Ani sangat tertarik pada satu permainan, yaitu ayunan. Ani berlari menghampiri ayunan tersebut. Ani duduk di ayunan dan Udin membantu Ani untuk menggerakkan ayunan tersebut. Nah, supaya ayunan tersebut dapat bergerak, pasti yang dibutuhkan dengan namanya gaya. Adik-adik tahu nggak apa itu dimaksud dengan gaya? Gaya berupa tarikan dan dorongan. Gaya menimbulkan benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam. Tak hanya dari pengertian gaya, di dalam kehidupan sehari-hari juga banyak jenis-jenis gaya. Yaitu antara lain ada gaya otot, gaya gesek, ada gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Seperti yang kita ketahui juga, suatu gaya itu dapat mempengaruhi gaya benda. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu, yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula perubahan yang akan dialami benda. Misalnya nih, contoh yang kita mainkan itu sebuah plastisin. Nah, semakin besar gaya yang kita berikan saat kita tekan-tekan plastisin, maka semakin besar pula perubahan dari bentuk plastisin tersebut. Nah, yang kedua itu gaya mempengaruhi benda diam. Jika kita memberikan gaya terhadap benda diam, dia akan bergerak. Misalnya nih, sebuah meja. Nah, meja ini kan kita letakkan sebelah sisi kita. Jika kita memberikan gaya terhadap benda tersebut, kita memberikan gaya gini seperti dorongan, maka meja tersebut akan bergerak. Itu yang disebut namanya gaya mempengaruhi benda diam. Selain gaya yang diberikan Udin pada saat bermain tadi, ada juga yang diberikan tarikan, dorongan, dan juga gerak. Yang dimaksud dengan tarikan pada saat bermain tadi, pada saat Ani bermain ayunan, Udin menarik ke belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan tarikan. Dan yang berikutnya yaitu dorongan. Pada saat dia mendorong ayunan, itu yang disebut dengan dorongan. Ada juga gerak. Adik-adik tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih paham tentang pembelajaran kita hari ini, mulai dari ada tadi apa itu gaya, ada itu tadi tarikan, ada dorongan, serta gerak, adik-adik semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak contoh dari gaya, tarikan, dorongan, serta gerak yang dapat kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, contoh dari gerak nih, misalnya satu kasih contoh itu tentang pada saat memainkan itu mainan mobil-mobilan atau kelereng. Nah, ada banyak sekali contoh sederhana yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss harap untuk adik-adik semua, walaupun materi pembelajaran kita hanya sedikit, adik-adik dapat memahaminya ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Salam sehat untuk adik semua. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih. Sebelumnya, tadi pembelajaran kita buka dengan doa. Nah, kita tutup dengan doa. Doanya Miss yang sendiri yang bawa. Kita berdoa. Doa selesai. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita sampai hari ini. Terima kasih.